pertama kali saya mengikuti kegiatan Arsiparis. Ini baru pertama kali. Ibu, di Arsiparis itu salam kenal, saya namanya Ibu, di Arsiparis itu ada yang namanya klasifikasi arsip HM0301 yang artinya hubungan antar lembaga. Tapi kalau saya Ibu mah hubungan antar rasa. Ibu tahu nggak hasil akhirnya? Ternyata di JRA jadwal retensi arsip hubungan kita tuh permanen. Yang berarti nih, kalau permanen udah jelas dibawa ke LKD, Lembaga Kesiapan Diri. Teman-teman, ini pertama kalinya saya nyobain stand up juga di sini. Saya bingung nih, saya sepertinya mau bawa keresahan saya dulu. Sebagai orang Bandung, ya ditempatkan di Kota Palu, pasti kan kita tuh culture shock. Saya pun mengalami kesulitan adaptasi. Cuaca, bahasa, makanan. Tapi kita bahas cuaca dulu. Di Bandung kan terkenal dingin. Di Kota Palu emang panas banget, teman-teman, benar sekali. Istilah satu matahari satu orang itu emang benar. Mungkin kalau yang di kota lain mataharinya digunakan kemasan saset. Nah, dan lagi ya teman-teman, untuk menghindari panasnya Kota Palu, saya itu menggunakan sunscreen. Sunnya dipakai di sini, screennya dipakai di sini, sunnya di pipi. Nah, jadi itu aja ya. Nah, dan lagi ya, selain sunscreen, saya juga pengen dong kayak orang lain putih glowing gitu ya. Di Kota Palu yang mana saya pengen tetap putih glowing. Makanya saya pakai skincare, rambut saya ada cerah. Ternyata malah skincare-nya yang ikut gelap. Dan dewasa itu ternyata sadar juga yang cerah itu bukan kulit, yang cerah itu harus masa depan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sekarang nih baru saya bahas arsip. Kadang sebagai arsiparis, kita pasti selalu dianggap enteng oleh jabatan-jabatan lain. Contohnya, arsiparis mah kerjaannya cuma nerusin kertas. Arsiparis mah kerjanya cuma nyatat-nyatat nggak jelas. Hei, mereka nggak tahu. Padahal tanpa arsip, sejarah cuma jadi gosip. Dan lagi nih. Kemarin saya ada rapat mengenai manajemen risiko. Banyak orang-orang yang bilang arsiparis mah risikonya ringan, nggak berat. Hey, mereka nggak tahu ketimbang kok arsip isinya laporan tahunan. Bisa pingsan itu. Makanya saya kurang setuju dengan argumen mereka bahwa arsip itu risikonya ringan. Banyak lagi risikonya sebetulnya. Dan lagi ya, saya ini arsiparis pertama kan, arsiparis yang masih baru-baru jadi ya. Ternyata DNA arsiparis itu udah masuk ke saya ke kegiatan sehari-hari. Udah DNA arsip ini. Lihat belakangnya statis. Nah, udah kebawa kebiasaan sehari-hari. Jadi, setiap kegiatan saya itu selalu ada unsur arsipnya. Contohnya, ketika saya mendengarkan lagu, saya pasti mendengarkan lagu yang ada kaitannya dengan arsip. Contoh, Surat Cinta Pandu Winata, Surat untuk Wakil Rakyat Iwan Fals, dan yang terakhir nih, Virgo, Surat untuk Starla. Dan akhirnya saya nemuin fakta unik. Ternyata surat untuk Starla itu dikirim melalui Sri Kandi. Saya baru tahu juga itu ya. Nah, dan lagi itu karena DNA arsip saya sudah menggebu-gebu ya. Jadi nanti misalkan saya punya anak ingin memiliki nama yang ada arsip-arsipnya juga.
Kita kasih contoh nih, misalkan nanti saya melahirkan, istri saya melahirkan, anaknya cowok, saya pengen kasih nama dia Aski. Nama depannya Pom. Jadi nggak tahu itu kan. Dan lagi, misalkan saya punya anak cewek, saya pengen dikasih nama yang unsur asik itu melekat banget ke diri saya. Saya pengen punya anak cewek itu namanya berisi Talia, bekas diisi di tali dan di lapia. Dan lagi ya, misal saking udah diterapkannya di sehari-hari, jadi misalkan nih si Grisya lagi bangun tidur, Papa ada bangun, iya deh bangun, oh iya lupa Pak, oh iya lupa deh, itu kasurnya sudah dibekaskan belum? Sudah sesuai TNK belum? Tata nata kasur. Dan lagi misalkan kalian anak-anaknya lagi pada demam tinggi, Asy Faris pasti udah tahu jawabannya. Misalkan, Wah ini anak kita demam lagi panas tinggi. Asy Faris pasti jawabnya, oh iya Mas,